Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Amma ba'd. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Para hadirin dan hadirat kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Kembali kita ucapkan alhamdulillah, syukur dan memuji Allah atas karunia dan nikmatnya untuk kita semua. Sehingga pada malam hari ini Allah masih izinkan kita, beri kesempatan kepada kita untuk sama-sama hadir di dalam rumah Allah yang mulia ini. Dan semoga kita semuanya senantiasa dikaruniakan keikhlasan di dalam beramal dan keikhlasan di dalam berucap, sehingga pahala-pahala amal-amal ibadah kita pun akan kita tunai kelak di hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Kajian kita malam hari ini adalah masih tentang hadis yang ke-29, hadis yang telah kita kaji pada pertemuan sebelumnya. Namun kita akan memasuki pembahasan tentang faedah-faedah yang disimpulkan oleh para ulama tentang hadis yang ke-29 ini di dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Namun kembali kita akan ulangi lafaz atau matan daripada hadis yang ke-29 di dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. An Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah akhbirni bi'amalin yudkhiluni al-jannah wa yub'iduni minan nar. Qala laqad sa'alta 'an 'azim وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار وصلاة الرجل في جوف الليل ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون. قلت بلى يا رسول ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت بلى يا رسول الله. قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد. ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه وقال كف عليك هذا. قلت يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال ثقلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. Baik. Di dalam hadis ini diriwayatkan dari sahabat mulia yang bernama Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, saya berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, ajarkan aku tentang amalan yang akan memasukkanku ke dalam surga dan menjauhkanku dari api neraka. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab,
Sungguh engkau telah bertanya tentang pertanyaan yang agung. Dan sesungguhnya pertanyaan tersebut mudah bagi siapa yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuknya. Engkau beribadah kepada Allah dan tidak berbuat syirik. Engkau beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan engkau menegakkan salat. Dan engkau mengeluarkan zakat. Dan engkau berpuasa di bulan suci Ramadan. Dan kemudian engkau melaksanakan ibadah haji. Kemudian Mu'adz berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala adulluka ala abwabil khair?" Wahai Mu'adz, sudahkah engkau aku ajari, aku tunjukkan daripada pintu-pintu kebaikan? Maka Rasulullah berkata, "As-shawmu junnah." Puasa adalah merupakan benteng. Was-sadaqatu tudfi'ul khati'ata kama yudfi'ul ma'un nar. Dan sedekah akan menghapuskan kesalahan sebagaimana air memadamkan air, sebagaimana air memadamkan api. Dan salatnya seseorang di tengah malam. Kemudian Rasulullah membaca surat As-Sajdah di ayat ke-16 sampai ayat ke-17. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. Dan orang-orang yang menjauhkan perut mereka dari tempat-tempat tidur dan kemudian berdoa kepada Allah dengan penuh rasa takut dan penuh dengan penuh rasa tamak, rasa takut dan rasa harap. Dan mereka infakkan harta-harta mereka dari apa yang Allah berikan daripada rezeki. Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Lanjutan daripada ayat berikutnya, dan tidak seorang pun mampu mengetahui apa yang telah Allah Subhanahu wa taala siapkan daripada penenang-penenang jiwa mereka kelak, yaitu nikmat-nikmat yang ada di dalam surga. Tidak akan ada orang yang bisa mengetahui secara fakta, secara nyata, secara jelas nikmat-nikmat yang ada di surga. Jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai bentuk balasan terhadap apa yang telah mereka perbuat. Kemudian Rasulullah melanjutkan, "Ala ukhbiruka bi ra'sil amri wa 'amudihi wa dhirwati sanami?" Sudahkah engkau aku ajarkan tentang pokok segala sesuatu, inti daripada segala sesuatu. Begitu juga tiangnya sesuatu. Begitu juga puncaknya sesuatu. Maka Mu'adz menjawab, "Bala ya Rasulullah." Mau wahai Rasul. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dan mengajarkan kepada Mu'adz, "Ra'sul amril Islam." Pokok daripada segala sesuatu itu adalah agama Islam.
wa amuduhu salat, dan tiangnya agama Islam adalah salat, wa dhirwatu sanamihil jihad, dan puncak kejayaan Islam itu adalah berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah kembali melanjutkan, ala ukhbiruka bimalaki dzalika kulli, wahai Mu'adz, maukah engkau aku ajarkan tentang sesuatu yang mengendalikan semua itu? Sesuatu yang merajai, yang menguasai semua itu. Maka Mu'adz kembali mengatakan, bala ya Rasulullah. Mau wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW kata Mu'adz, fa'akhadha bilisanihi, Rasulullah mengeluarkan lidahnya dan kemudian menunjuk kepada lidahnya dan berkata, kuffa alaika hadha. Jaga ini, kata Rasulullah. Kuffa alaika hadha. Jaga ini. Tahan ini, kata Rasulullah SAW. Maka Mu'adz berkata, ya Rasulullah, atau ya Nabi Allah, wa inna la ni'akhadhuna bima natakallamu bihi. Apakah kita akan disiksa? Apakah kita akan dihukum? Dimintai pertanggungjawabannya terhadap apa yang kita bicarakan? Apa yang kita ucapkan? Maka kata Rasulullah SAW, thaqilatka ummuka ya Mu'adz. Celaka wahai Mu'adz. Wa hal yakubbu an-nasa fi an-nari ala wujuhihim atau qala ala manakhirihim illa hasaid alsinatihim. Bukankah kelak manusia di akhirat akan ada yang diseret di atas hidungnya, akan ada yang diseret di atas wajahnya. Dan ini tentu bentuk siksaan yang sangat pedih. Ya, diseret di atas hidungnya, diseret di atas wajahnya. Maksudnya apa? Nah, kalau kita lihat bentuk ditarik kakinya. Kakinya ditarik sehingga wajahnya yang terseret di aspal. Wajah yang terseret, hidung yang terseret di lantai. Alangkah sakitnya. Ternyata Rasulullah mengatakan, bukankah kelak di akhirat banyak orang yang akan diseret di atas hidungnya, di atas wajahnya. Illa hasaidu alsinatih. Kecuali di antara penyebabnya adalah apa yang telah mereka ucapkan. Apa yang telah mereka katakan daripada lisannya. Ya. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis diriwayatkan Imam At-Tirmidzi dan hadis ini dinyatakan hasan sahih. Baik, kita langsung memasuki faedah-faedah dari hadis ini. Di antara yang pertama adalah hirsus sahabat radhiyallahu anhum 'ala al-ilm. Semangatnya para sahabat untuk mencari ilmu, untuk menuntut ilmu. Oleh karenanya, di antara bentuk semangatnya para sahabat, kita lihat di beberapa riwayat bahwasanya mereka senantiasa bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Mereka selalu bertanya. Ada sesuatu yang mereka tidak fahami, langsung bertanya kepada baginda Rasulullah SAW. Karena di antara wasilah untuk kita belajar, wasilah untuk kita mengetahui dan memahami sesuatu adalah bertanya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, "Fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun." Maka bertanyalah kalian kepada ahli ilmu jika kalian tidak mengetahui. Di antara sahabat, apakah mereka hanya sekedar bertanya? Tidak. Melainkan di balik daripada pertanyaan mereka ada tujuan utama, yaitu al-amal bihi, at-tatbiq, untuk mereka amalkan. Mereka bertanya sesuatu untuk difahami atau diajarkan sesuatu oleh Nabi untuk dikerjakan, untuk diamalkan. Ya. Maka di antara berkahnya ilmu mereka, niatnya benar ketika bertanya. Ya. Di antara keberkahan ilmu adalah ketika bertanya, itu dimotivasi dengan niat apa?
Dan ini fakta. Ketika Anda bertanya betul-betul murni ingin belajar mengetahui sesuatu karena Allah dan ingin berusaha untuk mengamalkannya, maka insya Allah ilmu tersebut akan bermanfaat. Bukan dengan tujuan yang lain. Bukan hanya sekedar banyak bertanya, tapi dengan tujuan bukan karena Allah, bukan untuk diamalkan. Ini tidak akan ada ketemu faedahnya dan keberkahan di atas ilmu tersebut. Ya. Bahkan Rasulullah melarang untuk kita banyak bertanya tanpa faedah. Dilarang bertanya tanpa tujuan yang benar. Di mana Rasul pernah bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membenci 3 perkara pada kalian. Yang pertama adalah qila wa qala. Allah benci kepada kalian ketika melakukan atau mengucapkan sesuatu qila wa qala. Qila wa qala artinya katanya dan katanya. Ini Allah enggak suka. Karena kalau katanya dan katanya itu mengandung sesuatu yang belum jelas. Sehingga sudah tersebar dulu katanya. Begini, begitu. Ini nggak dicintai, nggak disukai sama Allah. Karena sejatinya kita boleh berkata kecuali sesuatu itu sudah jelas. Kedudukannya jelas. Kejadiannya jelas. Faktanya. Adapun kalau belum jelas, jangan suka. Katanya, sepertinya begini ya. Kayaknya ya. Fulan kayaknya. Kayaknya. Sepertinya ini dibenci sama Allah. Makanya kalau nggak jelas, nggak usah katanya dan katanya. Nggak jelas, tanyakan langsung. Akhir, benar nggak? Oh, benar. Selesai. Kemudian yang kedua yang dibenci oleh Allah, idha'atul mal. Menghambur-hamburkan harta. Menghambur-hamburkan harta di sini maksudnya, dia punya harta, tapi tidak dimanfaatkan kepada jalan Allah. Dimanfaatkan hanya sekedar untuk dunia, kesenangan yang sama sekali tidak ada pahalanya, sama sekali tidak ada nilai-nilai kebaikan untuk dirinya, apalagi sampai dia manfaatkan, alihkan harta tersebut kepada kemaksiatan. Dan ini terlarang. Ya. Jadi ketika ya, kita punya sesuatu, harta atau barang yang lebih, ya, kemudian kita tidak manfaatkan di jalan Allah, maka semua itu akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan dipertanyakan. Ya. Makanya nggak usah terlalu banyak mengoleksi barang-barang tertentu. Ya. Karena semakin banyak kita mengoleksi barang, maka akan semakin besar hisap di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa yang butuh kita pakai? Ya. Tapi kan di antara syukur nikmat, ya syukur nikmat. Kita koleksi begini. Ada koleksi jam sampai 6-7 jam. Padahal yang dipakai di tangannya cuma, ada nggak orang pakai jam sekalian 7 di tangan? Elok nggak kelihatan? Ada yang sampai koleksi. Akhirnya ada beberapa jam yang nggak disukai. Ini kayaknya nggak serak saya pakai. Makanya ditinggal begitu saja. Didiamkan begitu saja, nggak pernah dipakai. Padahal kalau dia infakkan itu ada nilainya. Padahal kalau dia jual kemudian hasilnya dia infakkan di jalan Allah itu ada nilainya yang kemudian bisa bermanfaat untuk orang banyak. Belum lagi yang koleksi motor banyak-banyak. Belum lagi yang koleksi sepeda banyak. Belum lagi yang koleksi mobil, bahkan ada yang 10-20 mobil di rumah. Hisapnya besar. Berat. Dan ini ancamannya di depan. Alhaakumut takatsur, kata Allah dalam surat At-Takatsur. Alhaakumut takatsur. Sungguh kalian telah dinilaikan perbuatan At-Takatsur. Selalu mengoleksi sesuatu yang kadang tidak kita butuhkan. Hatta zurtumul maqabir. Sampai kelak kalian akan berkunjung. Artinya ditempatkan di dalam kubur. Yang ketiga yang dibenci oleh Allah adalah kathratus su'al. Banyak bertanya. Tapi tanda kutip, pertanyaan yang banyak di sini yang dibenci Allah adalah pertanyaan yang tidak ada manfaatnya.
atau pertanyaan yang tidak dengan tujuan karena Allah atau tujuan untuk mengetahui sesuatu untuk Allah dan untuk diamalkan. Ini terlarang. Ada pertanyaan yang sama sekali tidak ada manfaatnya. Bertanya, Ustadz, mana duluan, telur atau ayam? Pikirin aja sendiri. Apa manfaatnya sama sekali? Saya bertanya, Ustadz, kenapa salat maghrib 3 rakaat? Ya, jangan tanya saya, tanya Allah saja. Dan kita jawab. Ya. Dan ada juga bertanya, subhanallah. Bertanya untuk menguji. Berharap untuk menguji ustadznya. Ustadznya kayaknya nggak tahu ini. Coba saya tes. Bertanya dia. Pas ustadznya nggak tahu, wallahu a'lam. Ternyata ustadz juga nggak tahu. Subhanallah. Ini semuanya termasuk pertanyaan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian faedah berikutnya adalah ulu himmat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu haitsu yas'al haitsu lam yas'al an umuri dunya. Tingginya cita-cita daripada Mu'adz bin Jabal. Ulu himmah. Himmah itu artinya adalah cita-cita. Ya, ada suatu kitab namanya Ulul Himmah. Nama Arab. Itu kalau baca kitab itu tercengang-cengang kita. Ya. Tapi nggak tahu sudah ada terjemahannya atau belum. Kalau ada terjemahannya, saya sarankan baca kitab ini. Nama kitabnya Ulul Himmah. Cita-cita yang tinggi. Menceritakan tentang kisah-kisah para salafus saleh, bagaimana mereka beribadah yang seakan-akan di luar nalar dan kemampuan kita. Luar biasa ibadah mereka. Luar biasa. Ya. Itu kitabnya Ulul Himmah. Nah, di sini kita katakan Ulul Himmati Mu'adz. Tingginya dan agungnya cita-citanya Mu'adz bin Jabal, di mana beliau di dalam hadis ini tidak bertanya tentang perkara-perkara di dunia. Ya. Tetapi yang dia ketanyakan semuanya adalah perkara akhir. Ya Rasulullah, ajarkan aku tentang amalan yang akan memasukkanku ke dalam surga. Akhir. Dan ini adalah cita-cita paling tinggi bagi seorang muslim dan mukmin. Adalah masuk surga. Kalau saya tanya, apa cita-cita Bapak Ibu? Kalau anak-anak, pasti saya mau jadi dokter. Saya mau jadi polisi. Saya mau jadi insinyur. Ya, sekarang rubah konsepnya. Kalau Anda bertanya kepada anak, jawab. Cita-citanya masuk surga. Artinya, kalau mau jadi dokter, silakan. Tapi jadilah dokter dengan profesi tersebut menjadi sebuah wasilah untuk Anda mendapatkan surganya. Ketika Anda menjadi seorang insinyur, jadikanlah cita-cita duniamu untuk menggapai cita-cita yang paling mulia, itu surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu cita-cita kita semua. Ya. Maka disebut ulu himmah. Ketika cita-cita seorang hanya sebatas dunia, itu sangat cetek. Rendah sekali. Saya di dunia mau jadi profesor, insinyur, ahli begini, ahli itu. Itu cita-cita pendek sekali. Rendah sekali. Nggak ada nilainya sama sekali di mata Allah. Dan cita-cita tersebut alangkah cepatnya dilupakan oleh manusia. Profesor-profesor yang telah hidup ratusan 200 yang tahun yang lalu yang kita nggak paham. Nggak tahu kita siapa dia. Siapa ilmuwan-ilmuwan yang tadinya menemukan ini, yang menemukan itu. Sudah lupa kita. Nah, kalau kita bercita-cita sesuatu dunia, kecepatnya orang lupa kepada kita. Nah, hari ini Anda hebat. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun, 100 tahun. Sudah Anda ada lagi nama kita di mata generasi-generasi berikutnya. Tapi ketika cita-citanya surga, ya,
Maka disinilah letak tujuan utama untuk kita hidup di atas muka bumi. Dalam memikirkan kehidupan setelah kematian. Baik. Kemudian nisbatan iman rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sudah berikutnya isbatul jannati wan nar wal iman bihima ahadu arkanil iman as-sittah kama sabaq. Bahwasanya dalam hadis ini menjelaskan penetapan penciptaan surga dan neraka. Ya, dan bahwasanya surga dan neraka ini sudah ada saat sekarang ini, sudah Allah Subhanahu wa taala ciptakan di masa-masa lampau yang silam. Berbeda dengan pemahaman sebagian kelompok-kelompok sesat mengatakan surga dan neraka belum ada. Ya. Dan banyak di antara dalilnya bahwasanya surga dan neraka itu sudah ada, baik dalam Al-Quran atau dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan meyakini hal ini termasuk rukun iman yang keenam. Jika Anda tidak percaya akan adanya surga dan neraka, runtuh semua keimanan Anda. Kufur Anda secara keseluruhan. Kenapa? Karena surga dan neraka bagian daripada rukun iman. Masuk kepada rukun iman poin keberapa? Beriman kepada hari akhir. Baik. Kemudian faedah berikutnya, annal amala yudkhilul jannata wa yuba'idu 'anil nar. Bahwasanya amalan-amalan atau amal-amal soleh akan memasukkan seseorang ke dalam surga dan akan menjauhkan seseorang dari neraka. Sebagaimana dalam hadis ini dinyatakan bahwasanya Mu'adz bertanya tentang amalan-amalan yang bisa memasukkannya ke dalam surga dan akan menjauhkannya dari api neraka. Dan kata Rasulullah, sungguh kau telah bertanya tentang sesuatu perkara yang sangat besar, yang sangat agung, dan sesungguhnya hal tersebut mudah. Ya, untuk masuk surga itu mudah bagi siapa yang Allah Subhanahu wa taala beri kemudahan untuknya. Nah, di dalam hadis ini, ya, di antara faedahnya bahwasanya amal-amal soleh itu akan memasukkan seseorang ke dalam surga dan mencegahnya dari api neraka. Karena Nabi SAW menetapkan demikian. Ketika Mu'adz bertanya tentang amalan yang bisa memasukkan surga, menjauhkan dari api neraka, Rasulullah tidak menentangnya. Ya. Rasulullah SAW tidak membantahnya. Rasulullah SAW tidak membenarkan pertanyaan daripada Mu'adz. Akan tapi Rasulullah SAW menyetujui dan menetapkan pertanyaan tersebut. Dengan apa? Menjawab. Masuk surga itu begini amalan-amalan yang seharusnya engkau kerjakan. Ya, di antaranya apa? Ya, ta'budullah wa la tusyriku bihi syai'an. Engkau beribadah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukannya. Ya. Kemudian apa? Mendirikan salat, mengeluarkan zakat, berpuasa di bulan suci Ramadan, menunaikan ibadah haji. Nah, kemudian ada suatu masalah dan menjadi perbincangan di kalangan para penuntut ilmu. Bahkan ini beberapa hari yang lalu saya sempat ditanya. Pertanyaannya adalah, ada sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam riwayat yang lain, ya, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, bahwasanya Rasulullah berkata, lan yadkhulal jannata ahadun bi'amalihi. Ya. Lan yadkhula ahadunil jannata bi'amalihi. Seseorang tidak akan pernah masuk surga dengan amalnya. Kemudian para sahabat berkata, wala anta ya Rasulullah, dan bahkan engkau ya Rasulullah tidak akan masuk surga dengan amalannya. Kata Rasulullah, wala ana. Bahkan saya juga tidak masuk surga dengan amal-amalanku.
illa an yataghammadani Allah birahmati, kecuali Allah Subhanahu wa taala masukkanku kelak ke dalam surga karena rahmat-rahmatnya. Nah, ini kan kontroversial. Artinya bertolak belakang kalau kita mau melihat. Yang satunya tadi kita masuk surga dengan amal-amal sebagaimana pertanyaannya Mu'adz, menanyakan amalan-amalan supaya masuk surga. Sementara ada sabda Nabi mengatakan seseorang tidak akan masuk surga dengan amalannya. Bagaimana menggabungkan hal ini? Cara menggabungkannya kata para ulama, bahwasanya memang seseorang tidak akan bisa masuk surga dengan amalannya kalau mau ditimbang, mau dibandingkan antara amalan kita dengan nikmat yang ada di dalam surga. Tidak akan pernah sebanding. Bahkan jangan bercerita tentang surga dulu. Nikmat yang ada di dunia ini, satu nikmat saja itu sudah tidak bisa kita bandingkan dengan amalan-amalan kita. Nikmat bernafas saja. Nikmat bernafas saja. Kalau kita mau konversi, mau kita bandingkan dengan amalan-amalan kita, sholat kita, wajib dan sunnahnya, puasa kita, wajib dan sunnahnya, sedekah kita, baktinya kita kepada orang tua, senyumnya kita, ramahnya kita. Kalau mau dibandingkan dengan nikmat nafas saja, itu sudah habis nikmat, sudah habis amalan tersebut. Apa maksudnya? Saya ulangi. Kalau ibadah yang kita kerjakan, semua ibadah-ibadah ini, mau dibandingkan dengan satu nikmat Allah Subhanahu wa taala berupa nafas saja, itu baru nafas. Itu sudah cukup sebanding dengan ibadah kita dengan satu nikmat tadi, nafas. Kalau mau dibayar, kalau mau dibandingkan, ya. Belum lebih nikmat melihat. Cukup nggak kira-kira amalan kita untuk membalas nikmat Allah yang ada pada diri kita? Nggak cukup. Dengan amalan apa Anda mau membalas nikmat Allah berupa nafas, berupa mendengar, berupa melihat? Bisa kita balas? Bisa. Mau dihargai? Berapa Anda menghargai nafas? Berapa mau Anda hargai penglihatan? Berapa mau Anda hargai pendengaran, jantung, hati, usus? Berapa dihargai? Kemudian Anda beramal dengan semua amalan-amalan itu cukup untuk membandingkan satu nama saja, dan mungkin itu belum cukup. Itu baru di dunia. Maka bagaimana dengan surga? Anda mau balas surga dengan sholat Anda? Cukup? Nah, puasa cukup dengan balas surga? Tidak cukup. Itu terlalu besar nikmat Allah dalam surga tersebut. Dan itu menunjukkan bahwasanya rahmat dan kasih sayang Allah begitu besar bagi kita. Dan rahmat Allah kepada kita semua, Allah perintahkan hanya satu amalan, tapi ternyata Allah lipat gandakan pahalanya. Dan itu begitu banyak sekali. Ya. Sehingga di dalam ibadah-ibadah tertentu saja, itu ketika kita mengamalkan satu ibadah tersebut, itu cukup untuk menghapuskan semua dosa-dosa kita yang telah. Dan itu banyak sekali. Saya punya ada wacana untuk menulis kitab amalan-amalan yang menghapuskan seluruh dosa-dosa kita yang telah. Dan itu banyak sekali riwayat. Tadinya mau saya kumpulkan riwayat-riwayat amalan apa saja yang bisa menghapuskan dosa-dosa kita yang telah lalu. Jangankan ibadah-ibadah di luar sholat, di dalam sholat saja itu banyak bacaan-bacaan. Banyak bacaan-bacaan yang kalau kita baca di dalam sholat, itu sudah cukup untuk menghapuskan dosa-dosa kita yang telah lalu. Dan ini menunjukkan apa? Karunia Allah begitu besar. Rahmat Allah begitu besar. Nah, kemudian seseorang tidak akan masuk surga dengan amalannya. Karena kenapa? Amalan ini, ya Allah, amalan apa kita mau balas itu surga? Hah? Apalagi di antara riwayat Nabi mengatakan, ala inna sil'atallahi ghaliyah. Sungguh barang dagangan Allah itu mahal. Apa yang maksud barang dagangan Allah di sini? Surga. Mahal. Anda mau beli surga dengan harga berapa?
Berapa uang yang telah Anda infakkan di jalan Allah, kemudian Anda kemudian mengatakan, sekian banyak uang, insya Allah saya cukup untuk sudah membalas untuk dapatkan surga. Berapa? 10 juta? 10 juta cukup untuk beli surga? 1 miliar? Berapa juta? Enggak cukup. Enggak cukup. Makanya amalan kita itu bukan menjadi penentu untuk kita masuk surga. Tapi semata-mata rahmatnya Allah. Kasih sayangnya Allah. Ya. Keutamaan dan kebaikan Allah yang telah Allah berikan kepada kita sehingga kita dapat rahmatnya, masuk surga. Namun untuk mendapatkan rahmat Allah harus beramal. Gak akan mungkin kita dapat rahmat Allah kemudian kita tidak mengerjakan apa yang diperintahkan. Ya. Percontohannya saja, misalnya ada kita bekerja di suatu instansi tertentu, di perusahaan tertentu, ada manajernya, ada supervisornya, atau mungkin ada direkturnya. Kita seorang staff, karyawan bekerja dengan bagus. Kira-kira disukai sama atasan atau tidak? Disenangi atau tidak? Wah, fulan Masya Allah kerjanya bagus. Kinerjanya bagus. Bahkan terkadang dia lembur bekerjanya. Dan ternyata tidak mengharapkan imbalan lebih misalnya. Kira-kira disukai atasan atau tidak? Kadang kan dikasih lebih. Kamu luar biasa. Ini saya kasih bonus. Karena kenapa? Dia mengerjakan semua SOP. Tugas-tugasnya dia telah kerjakan. Atau bahkan mungkin tugas tersebut bukan tanggung jawabnya. Tapi dia yang eksekusi. Dia pasti akan disenangi. Kalau atasannya benar. Kalau atasannya rasional. Ya, tidak ada motif yang lain. Dia betul-betul mengembangkan usaha tersebut. Ya. Ilustrasinya seperti itu. Kalau Anda taat, Anda mengerjakan sesuatu yang diperintahkan, itu akan dijempol. Nah, walillahil mafalul a'la. Begitu juga di Allah Subhanahu wa taala. Ketika Anda beramal, kerjakan ini, kerjakan ini, kerjakan ini, kerjakan, dan Anda semua kerjakan, maka itu semua akan mendatangkan cinta. Dan dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, cukuplah hambaku itu mengerjakan yang wajib-wajib saja untuk mendatangkan cintaku untuknya. Sekali lagi, kata Allah dalam sebuah hadis qudsi, cukuplah untuk aku cintai hamba-hambaku tersebut ketika dia mengerjakan perintahku yang wajib-wajib saja. Kalau yang wajib-wajib saja cukup mendatangkan cinta Allah kepada kita, apalagi dengan yang sunnah-sunnah. Makanya ketika seseorang sudah bisa mengamalkan sunnah-sunnahnya, maka Allah akan menjadi penglihatan apa Allah Subhanahu wa taala akan menjadi penglihatan yang dengannya kita melihat. Menjadi pendengaran yang kita mendengar. Ya. Tangan yang kita gunakan untuk memegang, kaki yang kita gunakan untuk memegang, artinya semua Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan rahmatnya dan taufiknya untuk seseorang. Nah, jadi jangan salah pahami. Ya, kita tidak masuk surga karena amalan, betul. Kita masuk surga karena rahmat. Tapi untuk mendapatkan rahmat Allah harus dengan beramal. Nggak mungkin itu. Itu sudah rumus. Ya, sudah rumus paten, tidak bisa dirubah. Anda mau disayangi orang tua, kerjakan perintahnya, jauhi larangan. Anda mau disayang sama istri, sama suami, kerjakan apa yang diperintahkan dengan perkara-perkara yang baik, jauhi sesuatu yang dibenci. Anda mau disayang sama atasan, kerjakan yang disukainya, diperintahkannya, jauhkan daripada yang tidak disukainya. Kemudian ikhwata lima rahmatullah subhanahu wa ta'ala, di antara faedah berikutnya adalah anna hadha as-su'al alladhi sadara min Mu'adz radhiyallahu ta'ala anhu su'alun 'azim. Bahwasanya pertanyaan yang ada di dalam hadis ini yang ditanyakan oleh Mu'adz bin Jabal adalah merupakan pertanyaan azim, pertanyaan yang sangat agung. Li'annahu fil haqiqati huwa sirrul hayati wal wujud. Karena pertanyaan-pertanyaan Mu'adz bin Jabal di sini adalah merupakan rahasia kehidupan. Rahasia kehidupan dan wujud nyatanya kita di sini. Ya. Artinya apa? Kita hidup di dunia ini untuk kembali ke tempat asal muasal kita.
Dan untuk mendapatkan tempat tersebut, kembali ke tempat tersebut, ya harus dengan sesuatu ya yang diridhoi oleh Allah dengan apa? Mengamalkan apa yang diperintahkannya. Ya, mentauhidkan Allah, berpuasa, melaksanakan sholat, kemudian berhaji, mengeluarkan zakat. فكل موجود في هذه الدنيا من بني آدم أو من الجن غايته إما الجنة وإما النار. فلذلك كان هذا السؤال عظيما. Ya. Karena wujudnya kita berada di atas muka bumi ini, ya tujuannya adalah untuk masuk surga. Ya. Masuk surga, atau kalau enggak pasti masuk neraka. Itu aja. Makanya pertanyaannya Mu'adz ini adalah pertanyaan yang sangat besar, yang sangat agung. Yang beliau tanyakan adalah merupakan cita-cita kita semuanya, yaitu masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah berikutnya adalah anna hadza wa in kana 'aziman fa huwa yasirun 'ala man yasrafu Allah 'alaihi. Pertanyaan Mu'adz ini meskipun berat, meskipun besar, ya, sungguh akan mudah bagi siapa yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuknya. Ya. Allah akan mudahkan untuknya, ya, mudah bagi seseorang untuk mendapatkan surga Allah bagi siapa yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan. Makanya kita selalu berharap ya untuk Allah masukkan kita ke dalam surga. Ya kalau bisa di akhirat kita masuk surga tanpa hisab. Tanpa hisab. Itu tanpa harus ditanya lagi. Ya. Namun ini berat. Ya. Karena hanya ada batas 70.000 golongan daripada umat Muhammad SAW yang akan masuk surga tanpa hisab. Nah kita mampu nggak dari 70.000 ini? Mampu nggak? Harus mampu. Setidaknya kita berusaha, optimis, berharap. Makanya kalau berdoa itu, ya, apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Sajadah? Yad'una rabbahum khaufan wa thama'an. Kalau berdoa kepada Allah itu harus dengan penuh rasa takut dan penuh dengan rasa tamak. Tamak maksudnya apa? Tamak akan rahmat Allah. Maka selalu minta, Allahumma inni arju rahmatak. Ya Allah, saya mengharap rahmatmu wa akhsha azabak. Dan aku takut akan siksaanmu. Ini yang kita minta di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah bagi siapa yang Allah mudahkan. Ya, maka mintalah kemudahan. Ya, minta pertolongan sama Allah Subhanahu wa taala. Mudah bagi siapa yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan. Kemudian faedah berikutnya, annahu yanbaghi lil insani an yas'al Allah taala taysir fi dinihi wa dunyah. Lianna man lam yasurruhu Allah alaihi fa innahu yas'ubu alaihi kullu syai'. Hendaknya seseorang dalam faedahnya adalah hendaknya seseorang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala kemudahan. Kemudahan di dalam agamanya dan kemudahan di dalam dunianya. Artinya kemudahan untuk kita beragama dengan baik dan benar dan kemudahan untuk kehidupan kita di dunia. Ya, minta sama Allah terus. Ya. Apalagi soal agama. Minta ketetapan hati. Tasbih. Minta kepada Allah agar terus diperbaiki cara ibadahnya. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu minta terus sama Allah. Ya, kita harus punya perkembangan. Ya, kita harus maju. Ya. Kita harus ada perubahan. Dan tentu perubahan di sini bukan hanya sekedar dunia kita maju. Oh, dunianya Masya Allah. Semakin sukses. Semakin berhasil. Ya. Semakin banyak hartanya. Bukan itu saja yang penting. Dan ada yang lebih penting dari itu adalah ibadah kita harus semakin bagus. Doa kita harus semakin banyak. Zikir kita harus semakin banyak. Kebaikan kita harus semakin banyak. Itu yang kita minta di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kalau musibah, ya,
Minta sama Allah agar tidak menimpakan musibah kepada kita yang berkaitan tentang agama. Kalau engkau mau mengujiku ya Allah, maka ujilah hamba dengan dunia saja. Jangan uji dengan agamaku. Maksudnya apa? Jangan uji aku tentang sesuatu yang berkaitan tentang agamaku, tentang keimananku, tentang amal solehku, tentang kebenaran. Jangan uji aku dengan agamaku ya, tapi ujilah aku dengan duniaku saja. Kalau kita boleh berkata dan meminta kepada Allah, ya Allah, ujilah aku dengan dunia. Engkau mau mengambil semua apa yang aku miliki sekarang ini, ambil ya Allah. Tapi jangan ambil keimanan dalam hatiku ya. Kalau engkau mau mengambil semua yang aku miliki, ambil ya Allah. Tapi aku mohon ya Allah, jangan ambil keimananku, jangan ambil ketaatanku, jangan ambil semangatku untuk terus beribadah dan beramal saleh. Ya, itu yang harus kita minta sama Allah Subhanahu wa taala. Wala taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina. Dan jangan jadikan tujuan utamaku adalah dunia dan cita-citaku yang tertinggi. Dan jangan jadikan ilmuku hanya sebatas di dunia saja. Ilmu dunia faham, ilmu dunia bagus, tapi ternyata ilmu akhiratnya nggak ada. Dia faham ilmu ini, ilmu itu, tapi ternyata ilmu dunia cetak. Ditanya bagaimana tata cara yang baik, nggak tahu. Disuruh baca Al-Quran, nggak bagus. Tapi kalau untuk bahasa Inggrisnya, top. Keliru. Dia profesor, insinyur, gelarnya sudah berentetan di depan dan di belakang. Tapi ketika disuruh baca Al-Quran terbata-bata. Ilmu apa ini? Apa manfaatnya ilmu dunia tersebut? Tidak akan ada manfaatnya sama sekali di hadapan Allah. Sementara kita akan berhadapan sama Allah. Ilmu dunia ini akan habis di dunia ini. Tapi kalau untuk akhirat, akan kekal. Ilmu akhirat akan kekal kelak sampai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Azan dulu, Pak. Fadal.
Kita lanjut sebentar, ikhwatal iman rahmatullah. Dan nanti kita buka tanya jawab jika ada pertanyaan. Faedah berikutnya, di sini disebutkan zikru arkanil Islam al-khams. Di dalam hadis ini disebutkan rukun Islam yang 5. Sebagaimana sabda Nabi, ta'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Engkau beribadah kepada Allah dan tidak berbuat syirik. Kemudian, wa tuqimus shalah. Mengerjakan. Kemudian apa? Wa tu'tiyaz zakat. Engkau mengeluarkan zakat. Wa tasumu Ramadan, dan engkau berpuasa di bulan suci Ramadan. Wa tahujjul bait, dan engkau berhaji. 5 rukun Islam. Yang pertama disebutkan apa? Ta'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Engkau beribadah kepada Allah dan tidak berbuat syirik. Mungkin ada bertanya, Ustaz, mana syahadatnya? Kan rukun Islam 5. Kita ketahui rukun Islam 5. Yang pertama apa? 2 kalimat syahadat. Nah, tapi di sini nggak ada syahadat yang kedua. Syahadat yang kedua apa? Wa asyhadu anna wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Dalam hadis ini nggak disebutkan. Kata para ulama, maksudnya adalah engkau beribadah kepada Allah dan tidak berbuat syirik, itu sudah termasuk dalam rangkaian 2 kalimat syahadat. Kenapa? Karena tidak mungkin Anda beribadah kepada Allah kecuali harus dengan petunjuk. Petunjuk siapa? Petunjuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sehingga maksudnya adalah hadis ini ya mengajarkan kita rukun Islam. Pertama 2 kalimat syahadat, yaitu beribadah kepada Allah, bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan kemudian Muhammad adalah utusan Allah, mengerjakan salat, puasa, zakat, kemudian haji. Kemudian faedah berikutnya, anna aghla al-muhimmat wa a'la al-wajibat ibadatullah wahdahu la syarika. Bahwasanya sesuatu yang paling penting dan kewajiban yang paling besar, kewajiban yang paling tinggi adalah beribadah hanya kepada Allah dan tidak mempersekutukannya. Artinya apa? Tahu? Hah? Tauhid. Ini pokok segala sesuatu. Ya. Kemudian di antara faedahnya adalah fadl Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ta'lim haitsu ya'ti bima lam yatahammalhu as-su'al. Keutamaan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam mengajar. Ya, keutamaan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam mengajar. Apa bentuk keutamaan Nabi dalam mengajar dalam hadis ini? Ya'ti bima lam yatahammalhu as-su'al. Rasulullah ajarkan kepada Mu'adz meskipun hal tersebut tidak ditanyakan oleh Mu'adz. Saya ulangi. Di antara bentuk baiknya pengajaran Nabi, baiknya cara mengajarnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab Mu'adz bin Jabal, ya, memberikan tambahan jawaban kepada Mu'adz bin Jabal meskipun itu tidak ditanyakan oleh Mu'adz. Kan yang ditanyakan oleh Mu'adz apa? Tentang amalan masuk surga, dijawab oleh Nabi. Tapi ternyata setelah itu Rasulullah menawarkan kepada Mu'adz, mau nggak engkau aku ajarkan sesuatu? Artinya ada nilai tambahan. Nah, ini diantara bentuk baiknya Rasulullah SAW di dalam mengajar. Apalagi hal tersebut Rasulullah melihat bahwasanya Mu'adz lagi butuh ini. Butuh nilai tambahan ilmu. Ya, maka Rasulullah SAW pun tambahkan hal tersebut. Seperti hanya contohnya, ya, ketika Rasulullah SAW pernah ditanya tentang kedudukan air laut. Kedudukan air laut. Apakah boleh kita berwudu dengan air laut atau tidak? Sahabat pernah bertanya. Maka apa jawaban Rasulullah SAW tentang air laut? Rasulullah menjawab, huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu.
Rasul mengatakan, wa tahuru ma'uhu. Air laut itu sifat airnya adalah tahur. Apa artinya tahur? Suci dan mensucikan. Karena air itu dibagian menjadi beberapa bagian. Ada ma'un tahir. Ada itu sifat airnya itu cuma tahir, bersih, suci saja. Tapi tidak bisa dijadikan untuk bersuci. Contohnya apa? Air susu. Boleh nggak kita berwudu dengan air susu? Dia suci apa enggak? Air susu suci apa enggak? Suci. Kita minum enak. Atau kopi lah, misalnya yang banyak pecinta kopi di sini. Kamu pecinta kopi. Kopi. Kita minum halal, suci. Tapi boleh nggak kita pakai untuk berwudu? Tidak. Maka istilahnya dalam ilmu fikih itu airnya adalah tahir. Tahir. Ada nama tahir di sini. Tahir itu artinya suci tapi tidak mensucikan. Nah, adapun istilah tahur adalah air yang suci dan mensucikan. Artinya air itu suci dan boleh untuk dijadikan untuk bersuci, boleh untuk berwudu, boleh untuk mandi. Dan itu air banyak. Contohnya air kolam, air hujan, air sungai, termasuklah air laut. Ketika Rasulullah ditanya, "Ya Rasulullah, apakah boleh kita berwudu dengan air laut?" Maka Rasulullah menjawab, "Huwa tahuru ma'uhu." Air laut itu tahur. Artinya apa? Suci dan mensuci. Nah, cukup belum? Rasulullah menambah jawabannya. Rasulullah mengatakan, al-hillu maitatuhu. Padahal yang ditanya cuma posisi kedudukan air laut itu boleh nggak digunakan untuk berwudu? Maka Rasulullah menjawab, air laut suci dan mensucikan. Kemudian ditambah dengan kata Rasulullah, al-hillu maitatuhu. Artinya apa? Bangkainya halal. Bangkainya halal. Kan Rasulullah nggak ditanya tentang makanan yang ada di laut. Tapi kenapa Rasulullah tidak? Nah, untuk menjadi pengetahuan kepada para sahabatnya. Di mana kadang seseorang butuh untuk makan dari apa yang ada di dalam laut. Maka supaya nanti mereka nggak lagi bertanya-tanya, ini saya makan ikan halal apa enggak? Maka Rasulullah langsung menjawab, apa yang ada di dalam laut itu halal, bangkainya. Nah, begitulah cara mengajar Rasulullah. Makanya kalau misalnya antum kadang bertanya kepada ustaz, ya, kemudian ustaznya menjawab panjang lebar, banyak faedah-faedah yang justru dia berikan, bukan hanya sekedar menjawab titik permasalahan apa yang Anda tanyakan, syukur Anda. Berarti ustaz Anda itu sedang melakukan perbuatan baik untuk menambah pengetahuan untuk Anda. Sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah kepada siapa? Mu'adz bin Jabal. Dan ini terjadi kepada Syekh Islam Ibn Taimiyah. Sebagian orang itu benci sama Syekh Islam Ibn Taimiyah. Karena Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah itu saking baiknya beliau, ketika ditanya satu permasalahan itu berentet itu. Dia jawab begini, kalau begini begini, kalau begini begini. Panjang itu jawabannya. Sehingga sebagian orang apa namanya? Mencela Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Padahal itu di antara bentuk dikatakan apa? Min judihi wa karamihi. Di antara bentuk kebaikan beliau dan dermawannya beliau terhadap ilmu. Artinya apa? Beliau berbagi itu bukan tentang apa yang Anda tanyakan, tapi ingin memberi manfaat lebih banyak pengetahuan-pengetahuan untuk Anda. Makanya kalau misalnya antum bertanya, kan biasanya ada ustadz yang jawab panjang lebar. Satu pertanyaan bisa sampai 10 menit jawabannya. Ya, kita sudah dapat jawabannya tadi, tapi kadang ditambah. Ini diantara bentuk kebaikan seorang guru. Dan ini diantara metode cara mengajarnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tentunya dengan niat untuk berbagi pengetahuan, untuk berbagi ilmu. Barakallahu fikum. Anda bertanya? Silakan. Silakan. Nah, hmm.
Subhanallah. Siapa saya dengan Ustaz Ridwandi? Nggak bisa dibandingkan saya. Beliau pakar muamalat. Ya, saya sendiri masih belajar sama beliau. Makanya kalau antum tanyakan perkara ini, saya nggak mampu. Saya nggak sanggup untuk menjawab fatwa-fatwa beliau. Ya, tentu takutnya saya berfatwa, direkam seperti ini, lapor sama saya Rwandi. Itu ada Ustadz di Jambi itu berani itu menjawab. Saya berani. Beliau dengan jawabannya tentu ya, namanya pendapat. Namanya pendapat. Dan beliau kita akui keilmuannya. Hafizahullah. Ya, kita akui keilmuannya, penguasaannya terhadap ilmu muamalah. Beliau doktor muamalah di Riyadh dan diakui oleh para sahabat. Insyaallah. Ya, tentu ini pendapat beliau. Dan saya sendiri masih menunggu jawaban-jawaban para ustaz-ustaz yang lain. Artinya, apakah benar memang? Dan ini ada, kalau nggak salah malam ini ada Zoom beliau membahas tentang ini. Ya. Bapak kalau mau lebih jelas, masuk ke Zoom-nya nanti. Ya, saya mana HP saya? Lupa saya. Itu ada linknya. Itu dikupas. Beliau akan mengupas lagi tentang apa yang terjadi, skema yang terjadi dalam pelaksanaan ibadah haji ini sekarang. Kenapa beliau mengatakan seakan-akan sudah tidak wajib lagi? Itu pasti akan ada alasannya. Ya, pasti akan ada runutan-runutan dalil-dalil dan kaidah-kaidah yang ada. Ya, dan kita tidak bisa apa ya, langsung membantah pendapat beliau ini. Ya, karena mungkin ada persepsi beliau dari satu sisi yang masya Allah, ya tentu beliau sudah mengkaji. Kenapa sudah tidak wajib? Jadi saya nggak bisa jawab, Pak. Dia harus jawab. Barakallah. Nanti ya kita terus menunggu ya daripada eh, pendapat-pendapat asatidz yang lain. Tentu di sini bukan untuk menjatuhkan, untuk membantah karena apa? Ini untuk kita cari ilmu, untuk cari ilmu. Ya, karena mana pendapat diterima, tolak dan tentunya semua harus berdasarkan atas dasar dalil. Ya, kalau ada dalilnya dan pas diterima, insya Allah bisa kita terima. Allah Ta'ala alam. Jadi saya nggak berani Pak. Barakallahu fiik. Ada lagi? Baik, kalau sudah tidak ada kita cukup sampai sini dulu. Barakallahu fikum. Subhanakallah bihamdi syada la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.